saya tidak ketemu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4, tugas kepemimpinan, program studi administrasi bisnis kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terlebih dahulu, kami ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok kita. Yang pertama saya sendiri, Mawar Ramadhani. Saya Putri Nur Azhara. Saya Nur Aulia Rahma. Saya Akbar Putra Tunjung Asarani. Saya Norlina Hidayati. Dan saya Selvia Asara. Oke, pada kesempatan kali ini kami berkesempatan mewawancarai dua narasumber yang sudah berpengalaman di bidang kepemimpinan. Yang pertama ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik periode 2021 dan 2022. Dan yang kedua ada Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis periode 2021 dan 2022. Oke, mungkin nggak nunggu lama-lama lagi, kita masuk di sesi wawancara. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Putra Tunjung Asarani dari Prodi Administrasi Bisnis. Pada saat ini kita sedang berada dengan Presiden BEM Visit Universitas Mula Warman periode 2021 dan 2022. Mungkin sebelum kami akan memulai wawancara terhadap abangnya, mungkin diperkenankan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Reski Denmas. Prodi saya Ilmu Komunikasi 2019. Alhamdulillah saya dipercaya teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Politik untuk menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mula Warman periode 2021 sampai dengan 2022. Oke, baik. Sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Sebelumnya saya izin dulu nih, Bang. Siap. Untuk memberikan beberapa pertanyaan untuk mencari abang. Pertanyaan pertama mungkin terkait visi misi yang sedang dijalani pada saat masa jabatan ini. Baik, terima kasih untuk visi yang pertama yang coba kita bawa di BEM Visip itu adalah gimana sih kita menciptakan mahasiswa yang kritis, aktif, kemudian ini kolaboratif sehingga mampu menciptakan dalam artian mahasiswa lebih digembleng soal gimana sih kita harus berpikir secara mindset kita bahwa Visip harus berkembang lebih jauh, bicara soal gagasan, bicara soal sikap dari teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, bicara soal dari kegiatan organisasi maupun kegiatan akademik seperti itu. Nah, untuk misi itu ada banyak, kita ada 5 misi di tahun ini. Yang pertama coba kita bangun itu adalah gimana sih kita menumbuhkan sinergitas antar lembaga di mahasiswa FISIP. Yang kedua adalah kita coba membangun gimana sih mahasiswa yang tidak berlembaga dan yang berlembaga ini bisa kolaboratif untuk memajukan visi dari segi bacaan, dari segi prestasi dan lain sebagainya. Itu yang paling penting, apalagi bicara soal akademik. Nah, yang kedua coba kita meningkatkan di FISIP sendiri, kita coba melihat bahwa ternyata FISIP kurang nih dalam budaya literasi dan kegiatan ilmiah. Coba kita gembleng di tahun ini dengan kegiatan-kegiatan BEM untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, yang ketiga adalah kita tetap menjadikan BEM Visip itu sendiri sebagai epicentrum gerakan, baik itu gerakan nasional, gerakan lokal, daerah Kalimantan Timur, bahkan di Pulau Wanuatu sendiri. Yang keempat adalah kita mampu menjadi wadah untuk teman-teman mahasiswa sebagai bagian daripada pengadvokasian UKT, sarana dan prasarana, kemudian gimana sih teman-teman yang memang tidak mampu berkuliah dan banyak permasalahan akademik kita coba advokasikan. Yang kelima adalah gimana kita mengelola media sosial sebagai bagian daripada BEM Visip mempunyai cerminan lah di media sosial sebagai bagian teman-teman juga tahu gimana sih media sosial dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan informasi. Mungkin itu untuk visi dan misi Badan Eksekutif Mahasiswa di tahun ini. Oke, baik. Wah, sangat menarik ya, Bang. Siap. Semoga terlaksana dan Amin. pasti terlaksana. Yang kedua nih, menurut Abang apa sih definisi kepemimpinan itu?
Ya, kalau definisi kepemimpinan yang pertama adalah gimana sih? Kan sebenarnya ada tiga, ada pimpinan, ada pemimpin, dan ada kepemimpinan. Nah, tiga definisi ini memiliki arti yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman juga nanti bakal dapat ketika berproses di Fakultas Ilmu Politik, gimana sih kita mampu menerjemahkan ketiga arti ini. Nah, bagi saya kepemimpinan itu adalah gimana sikap atau kemampuan seseorang dalam memimpin suatu organisasi, seperti itu. Baik. Selanjutnya nih, bagaimana misalnya cara Abang itu menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif? Kondusif dalam artian Ya, sepertinya berjalan dengan proker-proker yang yang direncanakan misalnya. Oke, baik. Gimana sih misalnya kita menciptakan organisasi yang kondusif, katanya Bang Akbar tadi dari pertanyaannya. Nah, untuk kita menciptakan organisasi yang kondusif, yang pertama kita coba pahami teman-teman bahwa ternyata tidak semua organisasi itu mampu berjalan dengan baik dalam 1 tahun periode kepengurusan. Contohnya adalah misalnya ada pandemi COVID-19, banyak kegiatan yang dialihkan dari hybrid kemudian dialihkan yang dari luring dialihkan ke hybrid dengan menggunakan sistematika daring dan sebagainya. Ini kan perlu adaptasi. Nah, gimana sih organisasi itu mampu beradaptasi dan juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungannya, sehingga organisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Nah, artinya baik organisasinya harus beradaptasi dan juga SDM-nya yang harus ikut dalam proses perkembangan tersebut. Baik. Selanjutnya lagi nih Bang, misalnya terjadi krisis kepemimpinan, apa sih yang akan Abang itu lakukan terhadap situasi tersebut? Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik ya dari teman-teman, khususnya Bang Akbar. Kalau krisis kepemimpinan di Fakultas Ilmu Politik, alhamdulillah harapan kita semua untuk tidak terjadi hal tersebut. Karena yang pertama adalah kita Fakultas Sospol, rumpun keilmuan kita adalah sosial dan politik. Masa kita krisis kepemimpinan kan? Yeah. Itu yang paling kita jangan sampai lah kita hindari. Yang pertama, pola-pola pengkaderan yang harus ditekankan bahwa pola pengkaderan yang baik maka akan menghasilkan SDM yang baik. Artinya ketika memang pola pengkaderan itu tersistematis kemudian berjalan dengan baik sesuai dengan rel pedoman dan sebagainya, saya yakin bahwa krisis kepemimpinan atau degradasi kader di FISIP itu tidak bakal terjadi. Itu juga yang nantinya akan teman-teman lakukan, Akbar dan kawan-kawan misalnya berproses di FISIP, bahwa ada yang harus dilakukan ketika memang itu terjadi. Yang pertama itu adalah bagaimana sih kita memahami dari sistem dari pola pengkaderan tersebut sehingga krisis kepemimpinan di FISIP itu tidak terjadi. Oke. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bang. Oke, siap. Terkait apa yang membuat Abang motivasi untuk tetap konsisten dalam menjadi sosok pemimpin di lembaga yang Abang sedang pimpin pada saat ini? Oke, baik. Kalau bicara soal konsisten ini kan nggak selamanya ya, teman-teman itu konsisten. Yang pertama adalah kita harus mencintai organisasi dan juga kegiatan kita. Ketika memang kita nyaman, ketika kita merasa senang, kita ngerasa berkegiatan di situ, nggak bakal merasa terbebani, nggak merasa berat, sehingga kita bakal konsisten sampai dengan akhir. Nah, itu yang menjadi motivasi saya. Ketika memang kita mencintai suatu hal, maka kita akan mencintai juga kerjaan kita. Makanya ketika teman-teman merasa bahwa apa sih misalnya motivasi Akbar untuk mengerjakan tugas misalnya dan sebagainya, artinya Akbar sedang mencoba menikmati kegiatan ini sehingga dia nggak merasa terbebani. Itu yang menjadi motivasi saya selama saya berkuliah ataupun menjabat sebagai ketua BEM atau presiden BEM di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Itu sih mungkin kalau motivasi sehingga bisa tetap konsisten. Yang pertama, coba kita mencintai organisasinya, cintai lingkungannya, dan pahami setiap karakter orang. Karena di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kita mempunyai pola pikir yang sangat dinamis, dan juga kita harus tetap berkolaborasi di era sekarang. Mungkin itu sih Akbar terkait dengan pertanyaan terakhir. Oke.
udah terkait pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mungkin abangnya nih kita dapat insight lebih terkait pola kepemimpinan dan apa sih kepemimpinan itu sendiri. Baik, itu aja dari wawancara dengan Presiden BEM Visip tercinta kita. Selanjutnya akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Aulia Rahma dari program studi Administrasi Bisnis 2022. Kali ini saya sedang bersama salah satu ketua himpunan mahasiswa Visipol, yang dimana di samping saya sudah ada ketua himpunan mahasiswa Administrasi Bisnis. Halo Kak. Halo. Siap. Mungkin abangnya boleh perkenalan diri dulu. Oke, mungkin pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Azmi dari jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Politik, angkatan 2019, sekarang menjabat ketua himpunan Administrasi Bisnis di tahun 2021-2022. Mungkin itu. Oke, tadi udah sedikit perkenalan ya dari abangnya. Mungkin sekarang kita masuk di sesi pertanyaan. Siap. Saya izin bertanya ya. Silakan. Mungkin dari visi misi dulu kali ya. Visi misi abangnya sama menjadi ketua itu apa? Kalau dari saya visi misi itu, kalau dilihat di kemarin, dia lebih ke bagaimana saya menciptakan internal yang baik lah, maksudnya memperbaiki internal di dalam. Nah, kalau misalkan di luar itu tidak terlalu banyak di misi-misinya, tapi bagaimana kita bisa menciptakan program yang baru untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Jadi di visi-misi ini mahasiswa itu tidak hanya memahami teori-teori di kampus, di ruangan, tapi bisa di luar kampus, bisa kita ketemu masyarakat dan lain-lain. Mungkin saya lebih ke visi-misinya itu memperbaiki internal himpunan. Itu sih sebenarnya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut abang sendiri tuh definisi kepemimpinan tuh apa sih? Oke, kalau ini dalam pemahamanku ya teman-teman. Kalau misalkan dari teori juga pasti teman-teman tahu lah, maksudnya dari kepemimpinan. Kalau menurutku, seorang kepemimpinan itu adalah bagaimana dia menciptakan ruang untuk anggotanya menciptakan suatu hal baru dalam kinerja apapun. Nah, itu tetap untuk mencapai tujuan bersama, itu kepemimpinan sebenarnya. Jadi ada sebuah atasan yang bagaimana dia mengatur bawahannya untuk bersama-sama menciptakan suatu hal baru, jadi itu mencapai suatu tujuan bersama. Mungkin seperti itu kalau menurut saya ya, tapi kepemimpinan seperti itu. Itu definisi menurut abang. Ya. Mungkin bagaimana sih cara abang tuh menciptakan lingkup organisasi yang sekarang abang pimpin ini agar menjadi sebuah organisasi yang kondusif? Jadi gini, suatu organisasi itu ada namanya suatu hal permasalahan yang dimana itu dalam hal kondusif atau bagaimanapun itu sudah terjadi di dalam internal. Ketika kita menciptakan hal kondusif itu bisa kita ciptakan kondusif, tetapi dalam hal kita bagaimana kita bekerja sama seorang pemimpin dan anggota. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalau misalkan kalau menurutku organisasi itu tidak ada namanya kondusif sebenarnya, karena selalu ada permasalahan yang akan datang. Nah, tetapi ketika kita menciptakan kondusif, yaitu namanya kita kerjasama sama pemimpin sama bawahan. Jadi seperti itu kalau misalnya kita menciptakan kondusif. Yang penting kerjasama ya. Betul, kerjasama gitu. Oke. Selanjutnya mungkin jika terjadi krisis kepemimpinan, apa yang abang akan lakukan? Krisis kepemimpinan ya. Nah, kalau misalkan krisis kepemimpinan ini dia lebih bagaimana pemimpin ini hilang kendali. Jadi pemimpin itu ada namanya wakil dan ada pengurusnya, pengurus inti.
kalau misalkan dari himpunan ya. Nah ketika saya sendiri itu tidak ada di dalam organisasi, ada wakil saya yang ngatur estafetnya organisasi ini. Jadi seperti itu. Kalau misalkan krisis, kita pasti ngalami krisis kepemimpinan. Karena kita gini, kalau misalkan kepemimpinan itu banyak sekali metodenya. Ada yang metode otoriter, ada metode yang demokrasi dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di saya, kepemimpinan saya itu demokrasi, tapi dalam hal selalu turun ke bawah, tidak mau kayak misalkan kamu nyuruh sana atau kamu suruh sana, enggak. Karena ketika anggotaku kesusahan ya aku turun, jadi gitu. Kalau krisis ya pasti kita ngalami krisis, tapi dengan hal kita bekerja ini selalu komunikasikan lah sama bawahan, wakil saya. Jadi ketika saya nggak ada, wakil saya yang ngatur bagaimana dalam organisasi. Berarti dalam hal ini komunikasi itu sangat Penting banget, Korina. Jadi kita tuh nerapkan 3, komunikasi, koordinasi, sama konfirmasi. Ketika kita tidak jalankan ini, organisasi nggak akan jalan. ini terakhir ya. Yes. Motivasi abang nih buat yang sekarang mungkin jadi pemimpin atau yang nantinya bakal jadi pemimpin. Dalam hal motivasi sebenarnya itu lebih bagaimana kita melihat masalah sebenarnya. Jadi ketika kita melihat masalah dalam hal suatu dalam organisasi lah, misalkan aku organisasi sudah 3 tahun ya, dan ini pengurusan terakhir tuh. Jadi aku lihat 1 tahun atau 2 tahun aku melihat permasalahan yang ada di internal. Nah, aku motivasi diriku sendiri. Aku menjadi ketua nih, aku memperbaiki internalku. Jadi gitu. Jadi kalau menurutku motivasi itu adalah bagaimana kita melihat masalah terus menginspirasikannya dalam diri kita sendiri, semangat diri kita. Wah, saya mau memperbaiki ini nih, gini. Karena kalau motivasi itu banyak teman-teman juga punya motivasi lah. Nah, motivasi ini sendiri terciptanya di dalam diri kita sendiri, dalam pikiran lah. Ini seperti itu. Kalau misalnya dalam hal motivasi, wah mantap. Lanjut. Mungkin itu aja ya. Iya, siap. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah diluangkan waktunya. Aman. Mungkin sampai di situ aja sesi wawancara kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan apa ketumpang kayak gini. Langsung sini. Miring. Ya, kami dari kelompok 4 tugas kepemimpinan